Halo guys, kembali lagi bersama gua di The Universe Report. Jadi guys, di video kali ini saya akan mengulas tentang penyakit corona atau penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Sebelum itu saya akan menyinggung kembali sebuah konten video saya yang telah dilaporkan 2 kali oleh siapa yang kedua saya nggak tahu, hingga saya mendapatkan peringatan dari YouTube atau masih dalam peringatan dan belum mendapatkan kartu kuning. Dan mungkin karena itu semua saya akan segera menghapus konten saya yang berjudul KFC guys, yang kayak di samping ini. Jadi video tersebut dan konten semua yang telah berusaha untuk menjadikan video itu diupload kembali akan segera kita batalkan semua. Dan bagi kalian yang melaporkan, good job. Kita kembali ke topik. Yaitu topiknya tentang virus corona. Virus corona atau yang biasa orang-orang dan berita-berita menyebutkan itu virus zombie. Orang-orang itu alay sekali ya. Virus zombie atau virus yang sangat berbahaya dan sangat cepat sekali penyebarannya. Jadi di sini saya akan hanya membenarkan asumsi-asumsi orang atau asumsi publik bahwa virus corona itu sendiri di samping sangat berbahaya itu karena kelakuan manusia sendiri itu ya, sehingga virus ini sangat tersebar ke seluruh negara. Dan ini berawal ketika di negara Cina atau di kota Wuhan ya. Di kota Wuhan itu sendiri, orang-orang di sana itu sebelum virus ini muncul atau tercipta karena ulah manusia di Cina itu sendiri, orangnya itu sangat tidak menjaga kebersihan makanannya, bukan tubuhnya guys. Mereka di sana itu, orang Cina itu untuk kebersihan ya it's good lah buat dilihat gitu, good looking. Ada yang rajin mandi, ada yang rajin melakukan kegiatannya setiap pagi, pulang sore, terus malam tidur. Mereka semua menjaga kesehatan guys. Tapi di Cina sendiri itu melakukan percobaan ya, memakan hewan-hewan yang masih hidup. Nah, ini salah satu faktor pentingnya bagaimana coronavirus itu bangkit guys. Coronavirus itu sendiri adalah virus yang berasal dari hewani. Jadi corona itu terbuat dari hewan-hewani dan tumbuhan-tumbuhan. Ya memang bukan tumbuhan, memang dari hewan-hewan, terutama penyakit dari kelelawar. Nah, itu salah satu faktornya mengapa virus ini bangkit dan dijuluki dengan virus COVID-19. Nah, itu sedikit saja terciptanya virus corona itu sendiri dari mana. Itu yang saya tahu. Dan mungkin bagi kalian yang ingin komentar dan berpendapat bahwa virus itu tercipta bukan karena hewan-hewan ya, kalau kalian nggak setuju ya tulis komentar sekalian di bawah. Tapi sebelum itu subscribe channel ini. Semoga dengan kalian mensubscribe, and Universe Report bakal terus memberikan informasi-informasi penting tentang kejadian-kejadian yang ada di bumi ini yang mulai goyah. Paham gak lu? Baiklah, saya akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana virus ini menyebar hingga ke Indonesia. Awalnya kan di kota Wuhan itu sendiri ya kan guys. Di kota Wuhan itu sendiri virus ini menyebar ke Indonesia dengan begitu cepatnya. Jadi virus ini tuh menyebar bukan melalui udara. Jikalau virus ini menyebar melalui udara, yang terjadi ya seluruh dunia ini akan terkena virus corona itu sendiri. Karena apa? Penyebaran virus ini tuh sangat cepat sekali. Dan maybe kalau lewat udara, mungkin seluruh dunia atau 80%, 99% negara itu telah mengidap penyakit ini guys. Nah, buat kalian yang asumsinya seperti itu, kalian salah besar. Virus ini yang berukuran dengan
ukuran 400 hingga 500 mikromili. Dan virus ini sendiri itu kalau udah dikatakan 400-500 mikromili itu udah besar guys, besar sekali, nggak seperti virus-virus flu atau yang lainnya, atau seperti Ebola atau yang lain, yang penyakit-penyakit yang dulu sempat menggemparkan dunia. Virus ini itu nyebarnya itu hanya melalui benda-benda yang telah dihinggapi atau diinangi oleh virus ini. Nah, virus ini tuh biasanya menghinggapi sebuah benda, contohnya seperti ini, atau benda-benda lain yang besar-besar, logam terutama ya. Kalau di logam itu sendiri dia bertahan selama 12 jam. Sedangkan kalau di kain kalian itu bertahan hingga 9 jam. Dan kalau di kulit, nah ini yang penyakit ini yang begitu berbahayanya, bisa menginangi kulit kalian. Itu hanya bisa bertahan selama 10 menit hingga 12 menit. Bang, terus kok bisa virus itu masuk ke tubuh kita? Nah, itu kan karena kelakuan kalian sendiri. Bukan saya menyalahkan kalian semua ya, guys. Jadi virus ini bisa masuk ke tubuh itu karena virus itu sendiri sebelumnya telah mampir nih, guys, mampir ke kulit kalian, guys. Kalian itu terus jarang mandi menggunakan sabun. Nah, virus itu bisa menyebar itu melalui pernafasan kalian, guys. Jadi gini. Karena virus itu telah menginangi kulit kalian hingga 12 menit, terus kalian lupa untuk mencuci tangan ataupun mandi dengan sabun. Wassalam, virus itu bisa masuk, guys. Bisa masuk lewat kulit juga loh. Tapi menurut gua sih nggak mungkin ya. Karena dia itu kan virus yang menghinggapi menyerang pernapasan. Jadi virus ini tuh ya sebenarnya itu virus yang menyerang pernapasan, sehingga orang tersebut akan mengalami pneumonia akut dan berujung pada kematian jika tidak diatasi, guys. Orang yang akan mati tersebut itu biasanya mengalami gejala yang sangat luar biasa, hebat sekali. Dia mengalami proses panas atau yang disebut demam, itu demam tinggi hingga beberapa hari, 14 hari lebih. Dia akan mengalami demam tinggi, dan ketika dia mau mati atau sakaratul maut ya, dia akan kejang-kejang dan susah bernapas. Jadi seperti itu, guys. Nah, bagi kalian yang punya riwayat sesak napas harus lebih berhati-hati lagi, karena mungkin orang yang sesak napas tersebut akan diserang lebih cepat daripada orang-orang normal. Ya sediakan masker lah ya. Gak usah masker yang isu-isunya dijual mahal itu seperti Jakarta itu kan. Gak usah beli-beli yang mahal-mahal, masker biasa. Atau seperti saya ini, karena saya ini kan master of Mr. N, jadi saya harus pakai masker ini setiap saat dan always dimanapun saya berada. Nah, itu tadi kan saya sudah menjelaskan 3 intinya. Dia itu sebenarnya penyebarannya tidak melalui udara. 1, dia penyebarannya itu melalui benda, kain, ataupun melalui kulit kalian. 2, yang ketiga, proses terjadinya virus corona itu sangat cepat sekali kalau virus itu masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, yang ketiga itu tadi. Jadi buat kalian yang takut berlebihan kepada virus corona, itu sih wajar sih ya, orang Indonesia itu seperti itu ya. Jadi wajar sekali. Solusinya ya memang seperti yang harus kita lakukan, seperti yang pemerintah lakukan, desinfektan lah, pemberian desinfektan kepada tempat yang sekiranya menjadi tempat publik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya itu berinteraksi fisik. Nah, ya seperti jabat tangan, atau mungkin yang memegang sepeda kan, stang sepeda kan, siapa tahu ada yang menempel di situ. Itu jadi seperti yang saya alami, karena saya sebenarnya ingin sekali di hari Minggu untuk melakukan review tempat untuk vlog ketiga kami. Untuk vlog ketiganya iUniverse yang ingin melakukan kegiatan vlogging dengan challenge di tempat Taman Bungkul lah. Tapi karena ada info sebaran yang mengatakan bahwa di sana akan melaksanakan desinfektan, ya saya mendukung. Cuman bagi orang-orang yang menunggu vlog kami agar cepat dilaksanakan,
Jadi mohon maaf, mungkin bulan ini kalau misalnya kami semua masih sibuk ya, akan ditunda hingga ke bulan April depan. Oke? Nah, jadi itu solusinya. Solusi pertama desinfektan. Solusi kedua yaitu kalian harus sering-sering mandi. Sering-sering mandi atau mencuci tangan atau memberikan hand sanitizer. Dan yang ketiga itu guys, minum vitamin-vitamin yang sehat seperti jus jeruk ataupun minuman jahe-jahe yang bisa melegakan tenggorokan kalian. Nah, itu solusinya. Itu saja pada kalian yang pengen tahu gejala awalnya seperti apa di corona itu sendiri. Jadi buat kalian yang mengalami kejadian seperti itu atau yang bersin-bersin terus pilek, hidung meler, jangan sesekali beranggapan itu flu biasa ya. Untuk sementara kalian hitung sendiri di kalender, kalian hitung, gua hari ini pilek nih, gua hitung nih hari pertama ini kan hari Rabu, terus kalian hitung misalnya sampai seminggu. Gejala orang pilek itu kan biasanya 1-3 hari. Nah, biasanya kan panas ke 3 hari ini kan udah reda. Kalau misalnya 3 hari ke 4 hari, kalau panasnya tetap tinggi, terus kalian tetap melakukan bukan melakukan sih, tetap mengalami kejadian pusing, linglung atau lemas ya, itu yang paling parah, lemas ya, segera laporkan saja di hari keempat itu. Mungkin kalian telah mengalami penyebaran virus corona atau COVID-19 ya.